tiba-tiba kita mendapatkan kabar setelah itu ada euforia yang berlebihan dari para pendukung. Pertama, yang ingin saya sampaikan bahwa pelaksanaan turnamen pramusim Piala Menpora, sebagaimana yang teman-teman ketahui, sudah selesai. Selama 35 hari kita mengawal ini, alhamdulillah lancar, aman, dan penerapan protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan disiplin. Nah, ini satu hal yang tentu menggembirakan buat kita semua, karena tengah-tengah kekhawatiran kita pada awalnya tentang pelaksanaan turnamen pramusim ini tidak mungkin akan terlaksana dengan lancar, dengan aman, dan pasti protokol kesehatannya akan ada yang terlanggar. Tapi sampai dengan ditutupnya Piala Menpora, diikuti dengan pemberian hadiah kepada para pemenang di Stadion Manahan Solo, semuanya berjalan sesuai dengan rencana, dan untuk itu saya mengapresiasi kepada PSSI dan PT LIB sebagai penyelenggara, kemudian pihak kepolisian yang sudah menjaga pengamanan di 4 tempat pelaksanaan, yakni di Bandung, Sleman, Malang, dan Solo, mulai dari babak penyisihan sampai dengan babak final tadi malam. Dan juga kepada para tenaga medis kita luar biasa. Mereka sampai dengan tadi malam, saya lihat masih bekerja dan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Di samping itu, selama 35 hari berjalannya turnamen pramusim Piala Menpora ini, supporter kita, para pendukung kita dari 17 tim, itu juga mematuhi apa yang sudah dihimbau, sudah dianjurkan oleh panitia penyelenggara maupun oleh federasi, oleh PSSI, dan juga oleh kami dan kepolisian. Semua itu berjalan lancar, aman. Untuk itu tentu saya ingin mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik itu PSSI, PT LIB, 17 klub yang ikut, para pimpinan supporter dari 17 klub yang ikut itu, pihak kepolisian, kemudian Satgas COVID, kemudian teman-teman dari tenaga medis, dan juga dari Kementerian Kesehatan yang telah memberikan vaksin kepada para peserta yang ikut di dalam turnamen pramusim Piala Menpora ini. Secara keseluruhan saya melihat bahwa pelaksanaan turnamen pramusim Piala Menpora ini sampai dengan ditutup itu berjalan dengan aman dan lancar. Kalau ada yang mengapresiasi bahkan mengatakan ini sukses. Dan ini sebagaimana yang saya pernah sampaikan di awal, bahwa ini adalah ujian untuk menuju ke kompetisi musim 2021-2022, baik itu untuk kompetisi Liga 1 maupun untuk kompetisi Liga 2. Nah, teman-teman sekalian, sampai dengan
penyerahan hadiah ditutup dan semua kita meninggalkan stadion dan lain sebagainya, semua sudah bubar. Para pemain dari kedua tim juga, baik Persija maupun Persib, sudah kembali ke hotelnya. Tiba-tiba kita mendapatkan kabar setelah itu ada euforia yang berlebihan dari para pendukung. Ternyata sikap yang sangat fanatis yang tentu menurut kami terlalu berlebihan itu diwujudkan dengan kalau yang Persija berkumpul di di jalan-jalan dengan membawa bendera dan lain sebagainya. Kalau yang Persib juga ditandai dengan fanatisme itu dengan kemarahan kepada kekalahan timnya. Bahkan saya mendengar juga mes dari Persib juga terkena dampak, ya, ada dilempari dan lain sebagainya, bahkan mobil-mobil juga ada yang menjadi korban. Nah, untuk ini semua tentu sebenarnya kami sudah berkali-kali, bahkan saya membuat video himbauan supaya siapapun juaranya, pemenangnya dari Piala Menpora ini disikapi dengan syukur saja, tanpa harus ada euforia yang berlebihan, harus ada pawai, harus ada selebrasi yang berlebihan. Dan ternyata yang terjadi adalah di luar apa yang kita harapkan. Nah, untuk kejadian ini tentu ada bagiannya pihak kepolisian yang akan melakukan penelitian terhadap apa yang terjadi di luar sana setelah turnamen pramusim Piala Menpora ditutup. Tentu kami tidak bisa menjangkau ke area itu, ke wilayah itu, karena yang kita lakukan selama 35 hari adalah menjaga keberlangsungan dari turnamen pramusim Piala Menpora ini supaya tetap aman, lancar, sesuai dengan rencana yang ada. Namun sekali lagi, kita prihatin terhadap kejadian itu. Bahkan kemarin itu saya masih koordinasi dan WA, melalui WA ya, WhatsApp dengan koordinator supporter Persija, Jackmania, dan juga beliau sudah berupaya luar biasa. Dan memang kondisi fisik yang bersangkutan kan sekarang sedang juga sakit, jadi tidak mungkin untuk turun langsung. Tapi upayanya luar biasa. Saya lihat pemilik klub juga sudah memberikan himbauan dan lain sebagainya. Tetapi ini kalau sudah euforia massa ya yang yang muncul, tentu sulit bagi kita, apalagi bagi kami ya, kami di Kemenpora ini tentu jangkauannya tidak bisa sampai ke sana. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga. Saya sudah buktikan bahwa saya keliling di tempat-tempat pertandingan dan memastikan protokol kesehatan dilakukan dengan disiplin sebagai tanda bahwa kita serius menjaga ini. Jadi perjalanan sejak dibuka tanggal 21 Maret, berarti sekitar 35 hari kita bisa jaga itu. Teman-teman dari PSSI juga sudah bekerja luar biasa, panitia luar biasa, kepolisian juga luar biasa. Tapi apa yang teman-teman ketahui ini sekali lagi memprihatinkan kita, dan saya minta kepada kita semua untuk mencari apa penyebabnya ini, dan yang paling punya kewenangan untuk menelusuri itu adalah teman-teman dari kepolisian.
yang walaupun sudah bekerja luar biasa, tetapi masih ada juga setelah penutupan muncul kerumunan itu. Saya kira itu sementara dari saya, dan silakan ada yang mau dikonfirmasi, mau ditanyakan, silakan teman-teman secara bergantian ya. Saya Pul Pak, rakyat mereka Pak. Sebentar, Pul, Saipul. Oke. Silakan. Ya, terima kasih Pak Menteri. Saya penegasan saja Pak. Jadi Bapak meminta kepada polisi untuk menindak tegas oknum-oknum seperti itu Pak ya. Terima kasih Pak. Iya, jadi karena ini ranahnya kepolisian, ya bukan ranah kami, maka tentu saya akan minta tolong kepada pihak kepolisian untuk melihat ini siapa yang memulai, dan kemudian ini menjadi pelajaran, dan kalau memang ada pelanggaran secara hukum tentu itu menjadi ranah kepolisian, Pak Saipul. Lanjutnya. Danang Pak, RRI Pak, izin. Danang. Iya, terima kasih Pak Menteri. Sama-sama. Yang pertama, saya coba kami menggarisbawahi mungkin adalah rasa keprihatinan di tengah perjalanan panjang Piala Menpora yang harusnya bisa sukses, tapi setelah kick off berbunyi atau juara ditentukan, tapi hasilnya malah adanya pihak-pihak supporter oknum yang tidak diinginkan. Poinnya gini Pak, yang pertama, apa langkah berikutnya dari pemerintah sendiri Pak? Akankah segera memanggil PSSI dan juga pihak kepolisian? Karena di satu sisi kabarnya kepolisian sendiri, Polda akan menelusuri oknum untuk Persija Jakarta itu sendiri dan juga Persib Pak. Pertama. Yang kedua Pak, bagaimana juga dengan nasib kompetisi yang Bapak sudah katakan tadi di awal, beberapa waktu lalu pada saat preskon, kajian tengah dilakukan baik dari pemerintah, PT LIB maupun PSSI. Bagaimana dengan nasib kompetisi kita Pak 2021? Terima kasih Pak. Ya, pertama tentu kita harus pisahkan perjalanan panjang dari turnamen pramusim yang sudah dilakukan sampai dengan penutupan itu sukses. Artinya kita bisa menjaga sepanjang di area itu. Nah, insiden muncul ini kan setelah ditutup, semua orang sudah kembali, stadion sudah nggak ada, dan terjadinya di luar tempat pelaksanaan final itu. Artinya di luar Solo, adanya di Jakarta dan di Bandung. Ya, betul. Nah, tentu sekali lagi itu kami menyambut baik langkah-langkah pihak kepolisian yang akan melakukan penelitian, penelusuran tentang oknum-oknum yang mengajak berkerumun dan lain sebagainya ini, dan tindakan yang harus dilakukan tentu ada aturan-aturan hukumnya, kita serahkan kepada pihak kepolisian. Itu kita kepolisianlah yang punya area untuk itu. Kemudian bagaimana nasib kompetisi? Tentu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita harus pisahkan apa yang terjadi di setelah pelaksanaan turnamen pramusim ini dan apa yang terjadi selama 35 hari ini. Nah, bagi saya apa yang sudah dilaksanakan oleh PSSI dan panitia itu menggambarkan bahwa kita sudah bisa melakukan seperti yang saya sampaikan, bahwa turnamen pramusim ini ujian. Nah, kita sudah bisa melakukan itu dengan aman, dengan tertib. Nah, sehingga kalau itu menjadi ukuran untuk pelaksanaan kompetisi musim 2021-2022, saya kira nggak ada masalah. Kan jangan dicampur kejadian yang setelah selesai itu di ujung, karena kompetisi kan tentu berbeda dengan turnamen, dan kalau toh juga ada juaranya,
itu baru tahun 2022 bisa ketahuan. Nah, tetapi ini menjadi pelajaran buat penyelenggara, buat PSSI, dan tentu buat kita semua, supaya apa yang sudah bagus di dalam turnamen pramusim Piala Menpora ini kita akan pertahankan. Apa yang menjadi kekurangan itu yang kita akan coba untuk perbaiki. Memang sekali lagi urusan supporter ini sampai sekarang kan kita berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana mengedukasi, bagaimana membuat mereka tertib, tetapi ini karena menyangkut orang banyak, jutaan orang, dan bahkan bisa jadi di salah satu klub itu bukan hanya satu, ada di berbagai tempat, sehingga mengkoordinasikan yang terpencar-pencar ini bukan juga pekerjaan yang mudah. Itu Mas Danang ya. Baik. Silakan lainnya. Satu lagi Pak, izin Pak, hanya menegaskan saja Pak, seandainya kompetisi Liga 1 bergulir, di satu sisi kan yang masih menjadi poin yang digarisbawahi apakah ada supporter. Nah, kalau belajar dengan kondisi pasca Piala Menpora kemarin, artinya apakah ini bisa menjadi kesimpulan nantinya dari semua pihak, dalam hal ini pemerintah, Kemenpora, PSSI maupun PT LIB, untuk menjawab tegas tidak akan ada supporter dalam pertandingan kompetisi nanti, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sebagaimana yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, saya minta kepada LIB, PT LIB dan PSSI untuk membuat kajian dengan pilihan-pilihan. Jadi saya belum berani menyatakan sekarang, saya menunggu dulu. Baik. Jadi beberapa hari ke depan, setelah kami kembali ke Jakarta, kami juga menunggu PSSI dan LIB menyampaikan kajiannya. Baik. Terima kasih Pak Menteri, sehat selalu Bapak. Sama-sama Mas Danang, jaga kesehatan. Ada lagi? Silakan. Yang Pak Menteri, Wina. Nah, saya dari tadi nunggu. Pak Menteri mau nanya nih. Ya. Pak Menteri, apakah dengan dua kejadian ini akan mempersempit kesempatan perizinan untuk Liga 1 dan Liga 2? Atau mungkin dari Kemenpora ada persyaratan tersendiri khususnya untuk supporter ya Pak? Seperti itu atau bagaimana? Itu aja sih Pak Menteri. Makasih. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus lihat ini satu hal yang terpisah dulu ya, bahwa pelaksanaan turnamen pramusim yang juga saya sampaikan menjadi ujian untuk apakah kita bisa melaksanakan kompetisi 2021-2022, ternyata kan kita lancar untuk turnamennya. Untuk turnamennya kita lancar dan disiplin prokesnya bisa dilakukan dengan baik. Jadi saya tetap masih optimis bahwa pelaksanaan kompetisi musim 2021-2022 masih bisa kita lakukan, tetapi tentu dengan lebih ketat, khususnya untuk para supporter. Nah, saya menunggu kajian dari LIB dan PSSI. Jadi sekali lagi, kalau kita ikut ujian, maka untuk pelaksanaan pramusim, turnamen pramusim Piala Menporanya kita lulus. Tetapi ada ekses yang muncul dari euforia sebagai rasa senang yang berlebihan dari pendukung tim yang menang. Jadi itu Wina, saya masih optimis ini bisa berjalan. Oke. Ada lagi? Pak, tapi dari Kemenpora sendiri, mungkin kalau misalkan nanti melihat peluangnya seperti besar adanya kerumunan seperti ini, terutama bukan di stadion ya Pak, di luar sendiri, ada catatan nggak Pak buat PSSI sendiri gitu loh?
untuk lebih mengkoordinir supporternya atau seperti apa gitu ke depannya? Ya, saya kira kan apa yang dipaparkan oleh LIB dan PSSI sudah sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Artinya dari awal mereka sudah memaparkan sebelum keluar izin itu kan ada rapat koordinasi di tempat kami yang saya pimpin langsung, dan LIB, PSSI sudah memaparkan semua apa yang dipersiapkan baik untuk penyelenggaraan kegiatan maupun untuk pelaksanaan prokesnya. Bahkan kan saya pernah sampaikan pada teman-teman, saya pegang checklistnya, saya cek satu persatu listnya, dan itu jalan sih sebenarnya. Nah, jadi dari sisi itu. Tapi memang kita butuh waktu untuk mengedukasi para supporter dan pendukung tim ini. Nah, sekarang kan PSSI sudah ada divisi supporternya. Nah, kemarin kalau nggak ada kerjasama dan kemauan dari para supporter, pasti kita tidak sukses selama 35 hari itu. Artinya ada saja mereka. Kan di awal-awal ada yang sempat maksa, tapi kemudian diberitahu kembali, dan setelah itu kan tidak ada lagi. Jadi dari sisi dukungan supporter terhadap pelaksanaan pramusim Piala Menpora, menurut saya sih mereka sudah berkontribusi bagus ya, karena tidak nonton bareng, tidak datang ke stadion, kemudian nonton di rumah saja, itu kan dipatuhi. Ini yang muncul ini kan setelah selesainya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi sekali lagi PSSI dan LIB sudah menjalankan apa yang mereka perjanjikan pada saat memaparkan kepada kami. Oke, lainnya? Siang Pak. Kan kalau kita ngelihat sistem maksudnya tentang supporter dan kompetisi dan bahkan euforia seperti ini, kan ini bukan barang baru ya kalau untuk sepak bola Indonesia. Gini Pak, saya mau menanyakan ke Kemenpora, kira-kira ini untuk masa depan nih Pak, ini kan kita butuh edukasi untuk supporter, untuk bagaimana supporter itu bisa lebih dewasa khususnya di tengah situasi pandemi saat ini. Nah, mungkin nggak sih Pak dari Kemenpora itu membuat semacam usulan gitu ke PSSI untuk menerapkan sistem bahwa ya supporter itu ya berkaitan dengan klubnya gitu. Jadi ketika klubnya itu ketika supporternya membuat suatu persoalan, klubnya yang bertanggung jawab penuh gitu. Seperti di liga-liga di Eropa gitu Pak. Jadi apakah kedepannya Kemenpora mungkin akan mengusulkan sistem di mana bikin supporter ini, klub ini bisa benar-benar punya tanggung jawab penuh gitu terhadap supporternya, agar ini nggak terulang-ulang kembali Pak gitu. Terima kasih Pak. Oke, iya, memang itu yang dari awal saya sudah sampaikan. Makanya kalau teman-teman ingat, sebelum izin itu keluar kan saya sempat mengumpulkan klub dan pimpinan-pimpinan supporter. Bahkan waktu itu kemudian ada sanksi, ada ancaman dan lain sebagainya dari federasi, bahwa kalau ada yang berulah dan kemudian menyebabkan pertandingan pramusim ini dihentikan, karena waktu itu kan pihak kepolisian menyatakan kalau ada insiden, kalau ada klaster, kalau ada kerumunan dan lain sebagainya, maka pertandingan akan dihentikan. Nah, semua sih oke. Semuanya sepakat akan patuh terhadap itu. Saya masih ingat betul, dan kan sorenya baru saya terima izin dari Polri. Nah, siangnya itu kan saya mengumpulkan seluruh pemilik klub dan peserta supporter, pimpinan supporter. Semuanya mereka punya komitmen, dan itu bisa dibuktikan dengan perjalanan 35 hari. 35 hari perjalanan turnamen pramusim ini, supporter bisa menjaga diri. Itu kan, sebab
Makanya saya bilang dari awal tadi kita harus pisahkan apa yang terjadi semalam dengan perjalanan yang 35 hari. Jadi mereka patuh terhadap apa yang dikomitkan, tetapi setelah itu, nah ini susah. Nah saya memang berpikiran sama dengan yang sampaikan Dero tadi bahwa kita harus mulai menata. Saya sebenarnya dengan adanya divisi supporter di PSSI itu berarti ada keinginan dari federasi untuk menata supporter ini. Tapi memang kalau dibandingkan dengan di negara-negara luar dengan keterikatan dengan klub, itu memang kita belum. Nah kita akan coba akan ke arah sana. Pasti kita akan mau ke arah sana. Tetapi ada satu kesulitan di tempat kita tentang pengadministrasian, tentang keterikatan langsung. Fakta di lapangan yang saya dapatkan bukan hanya terkoordinir di satu tempat, bahkan ada yang koordinasinya itu per kecamatan. Jadi bisa berbeda-beda keinginan dari supporter di kecamatan yang satu dengan yang lainnya. Ini memang harus kita berpikir keras untuk mencari cara bagaimana supaya dia terikat langsung dengan klub. Tetapi ini pun memang harus ada upaya keras dari klub itu. Itu Dero. Silakan lainnya. Permisi Pak Menteri, apa saya boleh bertanya? Abdi dari New Malang Post. Silahkan Pak Abdi. Oke, Pak Menteri, ini saya mau tanya terkait dengan izin kembali. Itu paling lama kapan kira-kira izin itu akan dikeluarkan? Dan apakah nanti izin ini bergantung sepenuhnya dengan keputusan polisian Pak? Atau mungkin ada campur tangan dari Menpora kayak istilahnya itu melobi gitu Pak, supaya izin ini bisa dikeluarkan atau itu hanya keputusannya dari kepolisian sendiri. Nah, itu yang pertama Pak. Sama yang kedua ini yang terakhir, selama ini kan kesuksesan tidak ada mobilitas supporter karena sistemnya kan home turnamen nih Pak, dibagi ke wilayah-wilayah yang bukan home base-nya mereka. Apakah dengan kesuksesan di Piala Menpora ini artinya ada kemungkinan Liga 1 ini juga akan menerapkan sistem yang serupa, atau mungkin Menpora lebih mungkin dari bahasan-bahasan sebelumnya apakah lebih condong untuk tetap full home away turnamen Pak Menteri. Itu sih Pak, terima kasih. Oke. Izin akan sama dengan ketika kita merekomendasikan perizinan untuk turnamen pramusim Piala Menpora yang lalu. Artinya pihak kepolisian kami sudah ada kesepakatan, saya dengan Pak Kapolri sudah ada kesepakatan untuk kita bersama-sama melihat apakah ini layak atau tidak untuk diizinkan satu kegiatan ini. Dan bukan hanya untuk sepak bola, kegiatan-kegiatan untuk olahraga lainnya juga Polri meminta rekomendasi dari kami. Kan sudah ada basket, sudah ada futsal, kemudian kalau tidak salah ada tinju, ada panahan yang akan mengadakan sirkuit dan sebagainya. Nah, mekanisme itu akan kita tempuh, mekanisme yang sama akan kita tempuh. Dan sebelum merekomendasikan, tentu saya akan melakukan rapat koordinasi yang akan melibatkan berbagai pihak, baik itu dari PSSI, LIB, kemudian dari Satgas Covid, dari Kementerian Kesehatan, dari kepolisian itu sendiri. Nah, kami akan memutuskan secara bersama-sama apakah penyelenggaraan kegiatan kompetisi dan juga penerapan protokol kesehatan sudah sesuai dengan standar yang kita inginkan atau belum. Nah, itu yang akan menjadi dasar pihak kepolisian untuk mengeluarkan izin kegiatan kompetisi musim 2021-2022 baik untuk Liga 1 dan Liga 2. Nah, sebagai catatan saja teman-teman, penerapan protokol kesehatan kemarin, ini saya mendapatkan komentar dari pihak-pihak
dari Kementerian Kesehatan dan lain-lain bahwa kita sudah sangat ketat, bahkan super ketat. Karena siapapun termasuk saya kan berulang-ulang masuk ke ke stadion itu ya harus diantigen terus-terusan, padahal berangkat dari Jakarta kan sudah ada swabnya juga, tapi ya sudahlah, itu harus kita lakukan. Pak Kapolri begitu, Pak Menko dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi dasar rekomendasi kita kepada pihak kepolisian untuk bisa mengeluarkan izin. Nah, kemudian yang kedua tentang apakah akan normal seperti saat sebelum pandemi, yakni pertandingan home and away, atau dikonsentrasikan di beberapa tempat seperti turnamen Piala Menpora ini. Nah, itu yang kami sedang tunggu dari PSSI dan LIB. Itu kami sedang menunggu itu, mudah-mudahan bisa segera. Itu. Jadi saya belum bisa menentukan apa-apa, kita akan menunggu dari PSSI dan LIB, dan pasti PSSI dan LIB kan sudah ada pengalaman sukses dengan penerapan protokol kesehatan dan kegiatan di turnamen pramusim Piala Menpora ini. Silakan. Terakhir ya. Cukup? Baik, teman-teman, kalau sudah cukup, terima kasih. Sekali lagi saya terima kasih atas dukungan dan penyampaian informasi dari teman-teman kepada publik, dan selama 35 hari kita bisa mengawal dan turnamen pramusim Piala Menpora ini aman, lancar, tertib, dan orang mengatakan kita sukses melakukan itu tentu juga tidak terlepas dari peran teman-teman media yang menginformasikan secara terus-menerus untuk tidak datang ke stadion, tidak berkerumun, tidak nonton bareng, semuanya saya kira itu adalah kontribusi luar biasa dari teman-teman media. Untuk itu apresiasi dan terima kasih, dan mohon dukungannya terus. Semoga kegiatan olahraga secara keseluruhan bisa berlangsung, khususnya sepak bola, dan kita tetap bisa mendukung upaya-upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini, dan kita bisa sukses untuk menangani COVID-nya, dan kegiatan olahraganya tetap jalan. Sekali lagi, terima kasih teman-teman atas support dan dukungan luar biasa sehingga turnamen pramusim Piala Menpora ini bisa sukses. Terima kasih. Terima kasih Pak Menpora. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Sama-sama. Jalan Pak. Sehat-sehat ya Pak, ditunggu di Jakarta Pak. Oke, pastilah. Nanti kalau dari Jakarta saya akan ajak PSSI bersama-sama. Siap, ditunggu Pak. Kan mereka juga masih sibuk, dan tempat kita sih terpisah ya. Hotel saya dan teman-teman PSSI terpisah, jadi saya sendiri aja dulu merespon apa yang perkembangan yang terjadi. Makasih ya.